screen. Aduh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ya, contoh soal. Nah, ini sebuah pegas memiliki panjang 50 cm, digantung secara vertikal. Ketika diberi beban 30 Newton, pegas bertambah panjang 55 cm. Berapakah konstanta pegas tersebut? Oke. Untuk menjawab soal, berarti kita harus paham dulu apa yang diketahui di soal ini. Ya, nanti untuk menentukan rumus apa yang mau dipakai gitu ya. Baik, yang diketahui di sini apa aja? Nah, tadi kan panjang awalnya adalah 50 cm. Sentimeter. Ya, 50 cm ini awal. Kemudian digantungi beban. Setelah digantungi, panjangnya jadi berapa? 55 cm. 55. Berarti yang mana yang delta X? Delta X itu kan tadi pertambahan panjang. Tambahan panjangnya berarti berapa? Pertambahan panjang. Awalnya 50 ketika belum digantungi. Pas setelah digantungi jadi 55. Berarti nambahnya berapa? 5. Nambahnya berarti 5 cm. Ya kan? Oke, 5 jadi cm. Ya, Pak. jadi yang dimaksud dengan delta X itu bukan yang 50, bukan juga yang 55, tapi selisihnya. Ya, ingat ya, karena delta X Selisih. itu tadi adalah pengertiannya apa? Coba baca di halaman 16. Delta X itu apa? Delta X. Pertambahan panjang pegas, ya kan? Pertambahan pegas. Ya, berarti pertambahannya ya, bukan pegas awalnya, bukan akhirnya, tapi pertambahannya. Berarti kita kalau mau pertambahannya kita kurangkan 55 dikurang 50. Itu adalah 5 cm, ya kan? Atau kalau diubah dalam meter berarti 0,05 meter. 5. Nah, 0,05 jadinya karena dibagi 100 ya kalau diubah ke meter. Oke. Selanjutnya yang diketahui lagi gayanya. Nah, tadi kan dikasih beban seberat 30 Newton. Nah, berarti fungsi dari beban ini adalah mengasih gaya ke pegasnya. Jadi ini bayangannya kayak gini ya. Kita punya pegas kayak gini kan, nih anggap pegas ya. Kemudian kita gantungi beban. Nah, digantungi nih ada beban kayak gini. 30 Newton bebannya ini. Bebannya ini kan nariknya ke bawah ya. Karena gaya berat itu kan tarikannya ke bawah. Nah, sehingga karena ditarik ke bawah, pegasnya ini bertambah panjang. Nah, kebayang lah, bertambah panjang sebesar delta X. Ya, delta X-nya tadi ya yang 0,05 ini. Sedangkan gaya yang menariknya ini adalah 30 Newton tadi. Nih. Oke, sekarang yang ditanyakan apa? Berapakah konstanta pegas tersebut? Berarti apa yang ditanyakan? Kalau yang ditanyakan konstanta pegas berarti kita mencari apa? Apa yuk? Ingat-ingat tadi rumusnya apa? F sama dengan apa? K dikali delta X. Ya. Di sini F-nya sudah ada, delta X-nya sudah ada. Berarti yang belum ada apa? Yang belum ada adalah K. Ya. Apa itu? Konstanta pegas. Ya. Oke, berarti K yang mau kita cari di sini. Baik. Kita lanjut. Untuk mencari K seperti apa? Nah, ini. Jadi dari rumus F sama dengan K dikali delta X, kita ubah sedikit. Karena yang dicari adalah K, ya kan? Gimana supaya mencari K? Caranya adalah delta X-nya berarti harus pindah ruas. Supaya di sini tinggal K. Ya. Kita maunya di sini tinggal K, berarti delta X-nya pindah.
Gimana cara pindah? Tinggal kita tukar. Ini awalnya kali kan, K dikali delta X. Berarti kalau pindah ruas dia jadi bagi. Nah, makanya sih K sama dengan F dibagi delta X. Ingat ya, kalau pindah ruas itu jadi kebalikannya. Kalau awalnya kali berarti jadinya bagi. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Tadi F-nya berapa di soal? 30. Kemudian apalagi delta X. Delta X-nya berapa tadi? Nih, delta X-nya kita dapat tadi 0,05. Jadi yang ya. Jadi sebelum dimasukkan nilainya delta X itu pastikan satuannya harus meter dulu ya. Jadi kalau nanti kalian dapat soal kalau belum meter berarti ubah dulu ke meter. Bagaimana cara mengubah ke meter ya? Tinggal dibagi 100 kalau dia senti ya. Oke. Jadi 30 dibagi 0,05. Hasilnya adalah 600. Nah, jadi ini contoh bagaimana kalau kita mencari konstanta pegas menggunakan rumus hukum Hooke. Gitu ya. Ada yang tanyakan dulu soal contoh pertama? Mungkin kita akan bahas 2 contoh hari ini. Silahkan sebelum masuk ke contoh yang kedua. Lanjut aja dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang kedua dulu. Contoh soal yang kedua. Oke, 3 pegas identik dengan konstanta masing-masing 200 disusun seperti gambar. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada 3 buah pegas disusun seperti gambar. Pegas ini diberi beban 100 gram. Yang ditanyakan adalah berapa pertambahan panjang pegas tersebut. Ya, kalau ditanyakannya pertambahan panjang pegas berarti apa itu? Pertambahan panjang tadi apa? Delta X, ya kan? Oke, berarti di sini kita mencarinya delta X. Yang diketahui apa? Yang diketahui tadi katanya nilai konstanta pegas masing-masing. Nah, berarti karena tadi disebutkan pegasnya identik, identik itu artinya sama. Jadi tiga-tiganya ini nilainya sama 200 masing-masing. Makanya di sini Bapak tuliskan K1 sama aja dengan K2, sama dengan K3, sama dengan 200. Artinya semua nilainya sama-sama 200. Kemudian dikasih tahu lagi ada beban. Nah, bebannya 100 gram. 100 gram itu kalau kita ubah ke kilo berarti dibagi 1000 ya. Itu hasilnya 0,1. Nah, 0,1. Nah, dari 0,1 ini kita ubah supaya jadi gaya. Nah, ini kan belum gaya nih, masih kilo ya. Supaya jadi gaya F ya. Supaya jadi F, kita kalikan dia dengan gravitasi. Nih, nilai gravitasi itu adalah 10. Jadi 0,1 dikali 10 hasilnya adalah 1 Newton. Nah, jadi ini yang kita pakai. Sehingga yang diketahui di sini ada 2 sudah. Ada K-nya dan ada F. Ya. Yang dicari adalah delta X. Oke. Nah, tapi masalahnya di sini nilai K-nya ini kan ada 3. Pegasnya ini ada 3 buah. Jadi kita harus cari dulu nilai konstanta gabungannya dari 3 buah ini. Oke, sebelum kita cari, pertanyaannya dulu, ini susunannya apa kira-kira kalau kayak gini? Seri kah atau paralel nih? Yuk, ada yang mau bantu jawab? Ini seri atau paralel? Ini sudah mau habis waktunya ya. Nah, ini adalah namanya susunannya campuran. Ya enggak? Mungkin kalian bingung nih, kalau itu cocokkan di gambar halaman 16, ini disebut seri enggak juga. Kalau seri itu kan harusnya kalau 3 berarti dia jajar aja 3 ke bawah gitu kan. Disebut paralel pun enggak. Kalau paralel kan harusnya dia disusun bersamping-sampingan 3 buah. Nah, kalau ini gabungan nih. Antara yang ini dengan yang ini, yang di bawah 2 ini adalah paralel. Nah, tapi dengan yang di atasnya dia seri. Nah, jadi gimana menyelesaikannya kalau seperti ini? Oke, kayak gini caranya. Kita anggap dulu yang pegas
ini, ntar. Nah, kita namai dulu ya. Yang atas ini pegas 1. Kemudian yang di bawah ini pegas 2 dan pegas 3. Nah, pertama yang harus kita selesaikan dulu adalah pegas 2 dan 3 ini yang di bawah. Ya, ini harus kita satukan dulu. Pegas 2 dan 3 ini kan susunannya berarti paralel ya. Ingat kalau paralel tadi, kalau kita mau gabungkan, kita apakan? Kita jumlahkan. Oke, sehingga jadi kayak gini. Pegas 2 dan pegas 3 tersusun paralel. Maka konstanta pegas penggantinya adalah ditambahkan. Kp sama dengan K2 plus K3. Berapa hasilnya? 200 ditambah 200 berarti 400. Nah, jadi setelah digabung, maka seolah-olah 2 dan 3 ini menjadi 1. Nah, jadi gambarnya itu nanti kira-kira akan jadi seperti ini. Nah, kayak gini jadinya. Jadi yang tadi 2 dan 3 ini digabung menjadi Kp. Nah, ini Kp, konstanta paralel ya. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, berarti antara K1 dengan Kp ini apa nih jadinya nih? Ini seri atau paralel nih? Seri. Seri. Oke, jadi setelah digabung yang bawah ini menjadi 1, maka antara yang di atas K1 dengan yang di bawahnya tadi menjadi seri. Nah, berarti berikutnya tugas kita adalah menghitung gabungan antara dua ini lagi. Ya. Nah, berarti sekarang pegas K1 dan pegas paralel disusun secara seri. Maka konstanta pegas penggantinya adalah, nah, maka kita pakai rumus KS sekarang ya. 1 per KS sama dengan 1 per KP. Ingat, KP tadi adalah gabungan antara K2 dan K3. Ya. K3. Ya, 1 per KP ditambah 1 per K1. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. KP tadi nilainya kita dapat di sini 400. Ya. K1 itu ada di soal udah 200. Berarti sekarang 1 per 400 tambah 1 per 200. Ingat, tadi kalau mau kita cari nilainya, kalau pecahan maka harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, di sini kita samakan jadi 400. Karena 400 ini dibagi yang dua-duanya ini bisa. 400 dibagi 400 berapa? Berapa? 1 kan? Ya, 1. 1. Berarti dikali 1 tetap 1. Kemudian 400 dibagi 200, dibagi 200, 2. Ya. 2 dikali 1, 2. Nah, sehingga sini kita tulis 2. Jadi tinggal kita tambah 1 tambah 2 adalah 3 per 400. Nah, tapi ingat 3 per 400 itu masih 1 per KS. Kalau mau dapat KS-nya berarti harus dibalik. Ingat-ingat ya, jangan lupa dibaliknya nih. Jadi nilai KS-nya adalah 400 per 3. Nah, itu kita simpan dulu. Yang ini belum selesai karena yang disuruh mencari tadi adalah bukan nilai konstantanya, tapi pertambahan panjang pegasnya. Oke. Jadi ini masih tahap yang pertama. Sekarang kita masuk tahap yang kedua. Setelah kita dapat nilai konstanta pegas totalnya ya, tiga-tiganya, kita masuk untuk mencari pertambahan panjang pegasnya atau delta X-nya. Oke, untuk mencari delta X berarti kita masuk lagi ke rumus yang hukum Hawk tadi. Ini ya, delta X itu adalah F per K. Ya, F per K. Sama aja kan dengan rumus yang tadi. Nah, jadi F-nya tadi adalah gaya berat W yang sudah diketahui di soal tadi. Tinggal kita masukkan sekarang F-nya atau W-nya tadi dapatnya 1 kan. Nih, 1 Newton. Dibagi dengan K. K tadi kita dapat di soal nilainya 400 per 3. Nah, ingat, kalau di SD dulu membagi itu sama aja dengan mengali kebalikannya. Jadi 1 dibagi 400 per 3 itu sama aja dengan 1 dikali 3 per 400 kebalikannya. Ya, maka hasilnya 3 per 400. Kalau kalian cari di kalkulator, 3 per 400 itu adalah 0,0075 meter. Ya, atau kalau diubah ke dalam senti berarti jadi 0,75 senti. Ya.
Oke, jadi itu ya. Nanti kalau hitung-hitungannya susah, silahkan pakai kalkulator, nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah kalian paham caranya ini, ya, cara-caranya ini. Karena kalau di kalkulator itu menghitungnya bisa, tapi percuma kalau kalian tidak paham cara menggunakan rumus-rumusnya ini. Baik, kita masih ada waktu 1 menit lagi sebelum ini berakhir. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, ingat-ingat nanti ya kalau ada gabungan 3 pegas seperti ini, kalian lihat dulu bentuknya, ya kan? Apakah dia seri atau paralel. Mungkin nanti untuk soal tugasnya akan Bapak samakan seperti ini, untuk gambarnya nanti tinggal diganti angkanya. Gimana? Ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan saja karena ini waktunya juga akan segera berakhir. Bapak ingatkan untuk mengabsen ya, selagi masih bisa. Diklik link yang tadi. Bisa absen, Pak. Nggak bisa? Aku sudah, Pak. Oh iya. Pak. Ntar, kalau nggak bisa Bapak screenshot aja juga sebagai cadangan ya. Ya, Pak. Ya. Ini ada berapa yang hadir? 4 ya? 5 kah? Oh, 4. Oke. 5. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas